Satu-satunya tempat seperti surga yang nyata saat ini dan bisa kita rasakan adalah rumah kita yang dipenuhi kehangatan keluarga. Selanjutnya adalah alam Indonesia. Pesona dan keindahannya nyaris tak pernah habis. Keindahan fenomena alamnya yang mendunia tak terbantahkan. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, izinkan kami untuk berbagi pengalaman spesial saat pendakian gunung bersama kedua anak kami. Gunung ini berada di ujung timur Pulau Jawa dan memiliki daya tarik utama yang sangat fenomenal dan sangat langka. Karena hanya ada 2 di dunia, yaitu Blue Fire. Kira-kira bagaimana keseruannya? Ikuti petualangan kami ini sampai selesai ya, yaitu pendakian ke Kawah Ijen Banyuwangi. Pendakian ini merupakan salah satu rangkaian perjalanan road trip kami dari Bali dan Nusa Penida pada tahun lalu. Dan pendakian ke Kawah Ijen ini bisa dibilang cukup dadakan. Perjalanan dimulai dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke bumi perkemahan Paltidung yang bisa dibilang base camp pendakian gunung atau Kawah Ijen yang berjarak sekitar 40 kilometeran. Orang 4 20.000 ya. siap. Siapkan sarung tangan, kupluk, mumpung di sini nanti di atas dingin beda harga. Kita bawa kan? Masih jauh ya? Masih 17 kilo. 17 kilo. Sarung tangan, Sarung tangan enggak? Enggak. Udah? Bawa. Udah ada kupluk-kupluknya. Enggak bawa masih di sarung tangan. Ya, makasih. Makasih ya. Ya. Rame enggak? Makasih, Mas. Dingin ya, Ya asik. kita dari pantai yang panas sekali. Belajar ekstrim dingin. Setelah perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya kami tiba di bumi perkemahan Paltuding. Suasananya cukup sepi, kami yang agak bingung harus kemana akhirnya bertemu dengan petugas. Lalu bertanya perihal pendakian Kawah Ijen untuk melihat Blue Fire. Singkat cerita, saat itu ternyata belum bisa untuk melakukan pendakian buat melihat Blue Fire. Jujur kami sedikit kecewa, karena tujuan utama kami ke sini adalah Blue Fire. Tapi mau gimana lagi, udah sampai sini. Mau gak mau ya terima saja. Ya, tidak bisa Blue Fire. Ini abangnya. Halo, Lur. Kita udah di Paltuding, kita mau ke Kawah Ijen. Tadi kita mau nginep, diriin tenda di situ. Cuman karena kita udah kemalaman, jadinya kita tidurnya di warung-warung ini aja. Istirahat. Iya. Dingin banget. Ini kita ada di warung Mbak Elis. Nah, buat istirahat tadinya kita mau buka tenda tapi kagok. Karena agak basah juga, udah malam. Takutnya besok pagi pas bangun kita buru-buru. Jadi ini rusuh. Kita lihat dalamnya yuk. Dan di sini juga ada api unggun buat menghangatkan. Mantap. Tuh, jadi di warung Mbak Elis ini bisa buat istirahat juga. Tuh, istirahat di sana juga enak. Daripada di homestay bayar, di sini istirahat di situ Lur. Jadi nggak terlalu dingin juga. Dan di sini juga pemiliknya sangat ramah Lur. Jadi begitu sampai ke Kawah Ijen yang kagok mau buka tenda, mampir ke warung ini. Banyak ada bakso, soto. Bakso itu sekitar 10 ribuan. Bakso Jember. Terus soto 15, nasi goreng 15-an, nasi pecel, nasi rawon, nasi lalapan. Pokoknya di sini tersedia. Jadi buat teman-teman, dulur-dulur yang kesini terus nggak bawa alat perlengkapan camping bisa kesini. Oke, dan sekarang
pukul 23 jam 11 dan suhu di tempat ini udah 16. Di sini ada kasurnya juga lor. Ini enak pisan. Dan ini gratis loh. Ya tempat rumah makan. Karena di sini juga sepi jarang. Kalau rame beda cerita. Makanya kalau pas kesini jangan pas weekend lor. Cacasan. Ini di depan warung ada perapian menghilangkan rasa dingin. Malam ini terasa cukup dingin buat kami yang setelah sekitar 2 minggu berada di Bali dan Nusa Penida, yang notabene-nya dataran rendah sekitar pantai. Perbedaan suhu yang cukup ekstrim membuat tubuh kami sedikit kaget. Beruntung di depan warung terdapat perapian yang bisa membantu menghangatkan tubuh. Oh, kalau si bapak biasa ini ya narik ojek itu ya, ojek becak ya, Gunung lah. becak gunung. Ini lor, Kalau bahasa Inggrisnya troli, kalau bahasa Inggris gerobak. gerobak. Oke, ini di sini bisa langsung ada bapak siapa pak? Pak Heri. Pak Heri itu ada Pak Heri. Buat om-om, tante-tante, enci-enci yang tenaganya yang belum terbiasa naik gunung atau pemula, gak usah takut, gak usah khawatir, gak kuat. Di sini ada Bapak Heri yang siap memandu dan mengantar pulang pergi ya Pak, bisa ya? Oh guide, bapak siapa Pak? Pak Yul. Oh, bisa guide. Kalau nge-guide itu berapa biasanya Pak? 200 pulang pergi ya? Kalau lokal. Oh gitu. Itu bawain carrier juga nggak ya? Mandu aja ya? Mandu aja sih. Karena kalau kan ada juga yang naik gunung namanya porter. Kalau porter itu kadang dia bawain carrier juga kalau di gunung. Oh, si Pak ini juga bawain carrier ya. Tapi di atas nggak boleh buka tenda ya Pak ya? Nggak boleh. Karena memang ini juga bau belerang itu ya. Bukan gitu ya, nggak boleh. Maksudnya kalau pakai tenda itu kadang-kadang membakar kayu apa. Oh, riskan ya, resiko tinggi ya. Risikonya kalau apalagi musim hujan, musim panas, takutnya ada gas mas. Takutnya terlalu lama di sana pas ada gas gitu. Oh gitu ya betul. Makanya nggak boleh pasang tenda di atas. Kalau Pak Heri kalau biasa itu tarif untuk ojek berapa Pak? 800 itu PP ya. Kalau sekali jalan misalnya Kalau jalan naiknya tok naik 600. Kalau turun aja Kalau turunnya tok 300. 300 ya. Itu kalau ini. Malam mulai larut, saatnya kami istirahat. Meski dibilang sebentar, tapi lumayan untuk sedikit memulihkan stamina kami. Setelah perjalanan cukup panjang dan lama, dari Denpasar menuju bumi perkemahan Paltuding ini. Kita siap-siap. Pagi ini makin ramai yang mau mendaki. Jujur pagi ini terasa cukup malas untuk kami melakukan pendakian. Apalagi tahu kalau nggak bisa melihat Blue Fire. Ditambah lagi waktu istirahat kami yang sangat kurang. Waktu kami kesini, registrasi pendakian dilakukan secara online. Lalu saat di loket, kita cukup registrasi ulang saja. Ini ada ojek becak
Salah satu keunikan di jalur pendakian Gunung Ijen ini adalah adanya jasa troli atau ojek beca yang ditarik secara manual. Itu berarti bisa dipastikan bahwa jalurnya cukup jelas dan bagus. Jangan lihat ininya, jalanannya. Ya, makasih ya. Berat lagi. Makasih ya. Ini baru Ya, nggak apa-apa, Pak. Kalau nyantai mah di hotel aja. tidur ya Mas. Iya. Nyari olahraganya ini. Di sepanjang trek, tak jarang kita temui para penyedia jasa troli untuk menawarkan jasanya. Mungkin untuk sebagian orang yang bukan pendaki, opsi ini sangat cocok. Tapi kalau buat yang sering mendaki, hal ini bakal sedikit aneh. Masa niat mendaki gunung kok naik troli sampai puncak? Ditambah lagi harganya bisa dibilang sangat mahal untuk ukuran pendaki gunung. Jarak menuju Kawah Ijen dari base camp sebenarnya tidak terlalu jauh. Treknya pun relatif mudah. Namun karena fisik kami tidak dalam kondisi ideal untuk melakukan pendakian, maka saat itu terasa sangat berat dan lama. Entah berapa kali kami sering berhenti. Selain menahan rasa capek, kami pun menahan rasa ngantuk yang cukup akut. Alhasil pendakian kali ini bakal makan waktu lebih lama dari waktu normal pendakian. Entahlah. Mungkin ini pos 4. Di sini ada toilet juga. Dan itu di sini ada bonus datar. Itu tanjakannya. Mantap. Ini benar-benar luar biasa. Ini ada yang jalan sana percabangan, dan ini ada yang jalan lurus tapi lebih ekstrim. Dulu ini buat jalur pemadam kebakaran waktu 2019 kebakaran hebat. Nah, tuh harus ngangkat gitu. Tidak nyotrok. Satu jalur, tidak. Tuh. Ya, kakak mah bisa. Ya. Yang capek bisa pakai ojek. Gak apa-apa. Justru malah sambil merangkak nggak capek malah. Apalagi gulundung. Nah, nikmatin aja. Nikmatin prosesnya. Puncak cuman bonus. Ngerangka aja nggak apa-apa. Itu diinjak kamu. Diinjak sama. Bukan, ya udah. Oh, mantap. Itu pemandangannya nggak kelihatan ya. Pakai kamera nggak kelihatan. Itu ada dua gunung gitu. Yang kelap-kelip itu base campnya. Dan ini tanjakannya. Ini mah tanjakan guntur.
Ini beberapa cabangannya. Oke lur, kita udah sampai di pos Bundar, Pondok Bundar. Dari mana? Dari Bandung. Nah, ini dia. Oh, sunrise-nya ketutupan ini ya? Di atas ada sunrise point nanti. Oh, Tapi ini nggak kalau mau lihat matahari. iya. Oke, kita dikit lagi. Para pejuang Ijen. Di pos Pondok Bundar ini terdapat warung dan biasanya digunakan para ojek troli untuk mangkal sambil menunggu pelanggan. Oh ya, kalau tidak salah jalur pendakian ini total ada 6 pos, dan Pondok Bundar merupakan pos kelima. Sejak pos Pondok Bundar kami dibarengin oleh salah satu mas-mas yang nawarin ojek troli. Meski kami sempat menolak secara sopan, mas tersebut tetap mengikuti kami sampai ke puncak. Kalau orang cuma berdua, saya bawa kayak bapak-bapak itu berdua, tanyain paling 101 pentak setengah. 150. Tuh udah kelihatan tuh. Karena rasa kasihan inilah, akhirnya nanti pas turun kami sedikit terpaksa menggunakan jasa mas tersebut. Ya, hitung-hitung bantu perekonomian warga sekitar lah ya. Di jalur ini, trek sedikit landai dan view pun mulai terlihat cantik. Paparan sinar matahari pun sedikit mengusir rasa kantuk kami. Di sepanjang perjalanan, mas yang akhirnya kami ketahui bernama Mas Darsono tak hentinya mengajak kami ngobrol seputar gunung atau kawah Ijen. Selama pendakian, kami sempat berpikir perihal gimana nanti kalau pas turun menggunakan troli. Itu karena jalurnya cukup ekstrim. Sempat khawatir, tapi di sisi lain kasihan juga sama Mas Darsono ini. Pokoknya tonton sampai selesai ya, biar tahu keseruannya saat turun menggunakan ojek troli ini. Kalau di bawah itu pertengahan pos 4 akan pos 4 depannya itu. Setelah pendakian sekitar 2 jam lebih, akhirnya kami sampai di spot untuk melihat kawah Ijen. Seharusnya kalau mau lihat blue fire, mesti turun lagi ke kawahnya. Tapi karena hal tersebut tidak diperbolehkan, jadi kami cukup menikmati kawah yang cantik ini dari atas. Tengah 5 itu apa? Di sini tapi. Ya, biasa. Oke lur, sekarang kita udah sampai di kawah Ijen. Udah gak ada blue fire-nya karena blue fire-nya habis jam 4:30. Udah siang.
Untuk pendakian Gunung Kawah Ijen ini kami sudahi sampai sini. Karena masih kecapean dan mulai lapar, kami pun tidak bisa berlama-lama berada di sini. Dengan menggunakan ojek troli, kami pun segera turun dan mulai tegang menikmati sensasi perjalanannya. Ini yang versi realnya ya. Bisa? Yang paling panjang lah. Wah. Ini kelihatan juga sampai kapan Ya? kayaknya. Iya. Si Bapak nggak coba nggak? Ini mirip banget. Ini jalannya kayak gini. Iya. Kayaknya ini kalau hujan ditutup dulu nggak sih? Karena licin. Nah, akhirnya sampai. Sampai. Akhirnya. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Baik,